Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang situasi yang ada di dunia kripto, mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan, dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita, mungkin hari ini ada yang kondisinya sedang kurang sehat, mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman. Kemudian juga bagi kita yang hari ini sedang berjuang dalam persoalan ekonomi dan sedang mengalami kesulitan dalam persoalan keuangan, mari kita doakan bersama-sama juga semoga Allah segera memberikan keajaiban, solusi, dan jalan keluar teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan berbicara persoalan KYC. Ini ada sebuah postingan menarik dari Drill FXP, sebuah akun Twitter dengan follower sekitar 6.649 follower. Di sini ada informasi bahwa P-Network ini ternyata pada saat melakukan KYC ini menggunakan bantuan juga dari artificial intelligence teman-teman, atau kecerdasan buatan. Dan kita akan membahas hal-hal apa yang menghambat dalam persoalan KYC, kemudian apa solusi yang ditawarkan agar bagi teman-teman yang belum KYC itu segera mendapatkan KYC di dalam aplikasi P-Network teman-teman. Jadi dalam era yang didominasi oleh teknologi dan konektivitas digital, proses verifikasi untuk mengenali customer atau KYC ini telah menjadi sangat penting di dalam membangun kepercayaan dan keamanan di dalam platform dan layanan online teman-teman. Jadi di tengah lanskap yang dinamis ini, P-Network memperkenalkan inovasi dengan memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk mempercepat proses KYC mereka. P-Network telah melangkah lebih jauh dengan memperkenalkan sistem artificial intelligence yang mampu secara otomatis meninjau aplikasi KYC. Setelah pengguna mengisi formulir aplikasi, sistem artificial intelligence melakukan audit untuk memverifikasi akurasi dan validitas informasi yang diberikan. Pengguna yang berhasil menyelesaikan formulir akan menerima pemberitahuan melalui platform P-Network dalam waktu singkat, hanya dalam waktu 15 menit teman-teman. Kalau kita lihat di sini untuk proses KYC apabila persyaratannya benar, ini hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit dengan bantuan dari artificial intelligence teman-teman. Jadi proses ini menandai kemajuan signifikan di dalam menerapkan teknologi kecerdasan buatan dalam industri blockchain. Dengan menggunakan AI untuk mengotomatisasi proses verifikasi KYC, P-Network dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan verifikasi, kemudian meningkatkan efisiensi dan juga memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna secara keseluruhan teman-teman. Namun walaupun sistem dari artificial intelligence P-Network dirancang untuk mempercepat proses KYC teman-teman, masih ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan keterlambatan di dalam verifikasi KYC teman-teman. Yang pertama adalah kesalahan entry data. Jadi salah satu penyebab utama keterlambatan ini adalah kesalahan dalam entry data yang dilakukan oleh pengguna. Informasi yang tidak benar atau tidak lengkap dapat mendorong sistem artificial intelligence untuk menunda verifikasi dan meminta pengguna untuk mengirimkan kembali formulir dengan informasi yang lebih akurat teman-teman. Kemudian juga dokumen yang tidak lengkap atau tidak jelas. Jadi dokumen yang tidak lengkap atau tidak jelas ini juga dapat
menyebabkan keterlambatan. Jadi sistem artificial intelligence perlu memastikan bahwa dokumen yang diajukan oleh pengguna ini memenuhi persyaratan KYC yang telah ditetapkan, teman-teman. Dan jika tidak, maka pengguna akan diminta untuk mengirimkan dokumen yang sesuai. Kemudian juga kita tahu di dalam sistem KYCP Network, verifikasi manual juga diperlukan, teman-teman. Meskipun sebagian besar proses verifikasi diotomatisasi oleh sistem artificial intelligence, ada kasus-kasus tertentu di mana verifikasi manual oleh tim P-Network ini diperlukan. Dan ini biasanya terjadi jika ada kecurigaan mengenai otentisitas dokumen atau informasi yang diberikan oleh pengguna, teman-teman. Kemudian juga lonjakan yang tiba-tiba di dalam jumlah aplikasi KYC yang diajukan, ini juga dapat menyebabkan keterlambatan, teman-teman. Sistem AI membutuhkan waktu tambahan untuk memproses semua aplikasi dengan cepat dan efisien, teman-teman. Dan dalam situasi seperti itu, pengguna diminta untuk bersabar. Kemudian juga terkadang juga di dalam sistem KYC, teman-teman, dapat juga disebabkan keterlambatannya itu oleh masalah teknis atau gangguan di dalam sistem. Hal ini dapat termasuk masalah jaringan atau pemeliharaan sistem yang tidak terduga, teman-teman. Dalam kasus seperti itu, B-Network akan memberitahu para pengguna tentang situasi tersebut dan memberikan pembaharuan dengan cepat, teman-teman. Meskipun keterlambatan dalam proses KYC dapat membuat frustasi bagi para pengguna, upaya P-Network untuk meningkatkan efisiensi proses ini memiliki dampak positif yang signifikan, teman-teman. Yang pertama dan terutama, pengguna dapat mengalami pengalaman pendaftaran yang lebih lancar dan cepat saat mendaftar layanan P-Network. Dan hal ini dapat meningkatkan kepuasan pengguna dan juga memperkuat kepercayaan mereka pada platform, teman-teman. Jadi teman-teman, kalau kita melihat dari postingan yang diposting oleh DrillFX, salah satu hal yang membuat ada beberapa item, teman-teman. Kalau kita lihat sini ada 6 hal yang membuat KYC kita lambat. Yang pertama adalah persoalan nama, teman-teman. Jadi nama yang ada di akun itu tidak sesuai dengan nama yang ada di kartu identitas. Termasuk juga masalah nama tengah yang berbeda, teman-teman. Kemudian juga ID-nya atau KTP atau SIM-nya mungkin kadaluarsa pada negara-negara tertentu, ini ditolak KYC-nya, teman-teman. Kemudian kartu identitas itu tidak sesuai, artinya kita akan KYC dengan KTP, tetapi yang kita masukkan data dari SIM, teman-teman. Itu akan juga tertolak. Dan ini kalau kita lihat poin 4, ini adalah foto yang tidak jelas dari kartu identitas, sehingga tidak bisa direview oleh sistem. Kemudian foto identitas dan orang yang tampil di dalam video live, tampil dalam video untuk verifikasi, itu tidak sama, teman-teman. Jadi berbeda orangnya, dan ini juga akan ditolak dan memperlambat proses KYC. Kemudian pada saat verifikasi live, ini ada lebih dari 1 orang di dalam video, ini juga akan ditolak, teman-teman. Jadi solusinya, teman-teman, ini tolong diperbaiki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini hal yang bisa kita lakukan. Sementara untuk error dalam sistem, itu pasti akan dilakukan perbaikan oleh core team sendiri, teman-teman. Oke teman-teman, demikian update informasi persoalan KYC. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita para pionir, terutama bagi yang belum KYC. Tetap semangat, klik petirnya, kemudian jangan lupa diseruput kopinya mumpung masih panas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.